Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwita Iwardani dengan NIM 24650060. Saya dari kelas B dan di video saya kali ini saya akan membahas tentang pandangan dari 10 pakar kecerdasan buatan beserta kontribusi apa saja yang mereka lakukan dalam perkembangan AI. Jadi kita langsung saja. Pertama-tama di sini kita harus tahu dulu apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya seorang manusia. Dalam sejarahnya, banyak pakar yang memberikan definisi dan kontribusi penting terhadap perkembangan AI. Nah, pakar-pakar hebat ini punya pengaruh yang besar banget dalam perkembangan AI. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama ada Norbert Wiener pada tahun 1948. Beliau adalah pencetus teori cybernetics atau dasar AI modern. Fokus beliau ada pada sistem umpan balik dan pengendalian otomatis. Menurut beliau, kecerdasan adalah kemampuan sistem yang beradaptasi melalui umpan balik. Jadi kalau sebuah mesin bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itu udah termasuk cerdas menurut Wiener. Selanjutnya yang kedua ada Alan Turing, 1950. Beliau adalah pelopor konsep kecerdasan mesin yang mengusulkan tes Turing dalam makalah Computing Machinery and Intelligence. Beliau terkenal dengan pertanyaan legendanya yaitu Can machines think? Atau apakah mesin bisa berpikir? Dari situlah muncul ide tentang Turing Test untuk mengukur apakah mesin bisa meniru perilaku manusia. Pandangan beliau adalah kecerdasan diukur dari kemampuan mesin. Selanjutnya yang ketiga ada John McCarthy pada tahun 1956. Beliau dijuluki sebagai Bapak Kecerdasan Buatan karena beliaulah yang pertama kali mencetuskan istilah artificial intelligence saat konferensi Dartmouth tahun 1956. Beliau juga mengembangkan bahasa pemrograman LISP yang banyak dipakai pada riset AI. Menurut pandangan beliau, AI itu adalah gabungan antara ilmu dan rekayasa untuk menciptakan mesin yang cerdas. Selanjutnya ada Allen Newell pada tahun 1957. Ia bekerja sama dengan rekannya Herbert Simon dalam pengembangan AI awal. Mereka menciptakan sebuah program bernama General Problem Solver atau GPS yang menurut Newell ini AI seharusnya meniru cara berpikir manusia, bukan cuma meniru hasil akhirnya. Jadi fokusnya bukan sekedar output tapi juga harus proses berpikirnya. Selanjutnya ada Herbert Simon masih di tahun yang sama yaitu di tahun 1957. Herbert Simon ini tadi rekannya bernama Alan Newell. Mereka berdua bikin program logic theories yang dianggap sebagai program AI pertama di dunia. Simon juga menerima Nobel Ekonomi tahun 1978. Menurut pandangan beliau, mesin bisa dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Berikutnya ada Arthur Samuel pada tahun 1959. Tokoh ini adalah pencipta program permainan catur dan dam yang bisa belajar sendiri. Menurut Samuel, komputer bisa meningkatkan performa berdasarkan pengalaman atau kemampuan komputer untuk meningkatkan performanya. Selanjutnya ada Marvin Minsky pada tahun 1961. Beliau adalah pendiri MIT AI Laboratory. Beliau berfokus pada robotika dan teori representasi pengetahuan. Menurut pandangan beliau, otak adalah mesin dan mesin dapat dibuat untuk berpikir. Mesin dibuat untuk berpikir layaknya seorang manusia.
Berikutnya yang ke-8 ada Geoffrey Hinton di tahun 1986 hingga sekarang. Geoffrey Hinton ini dia dijuluki sebagai Godfather of Deep Learning. Beliau mengembangkan neural network dan algoritma backpropagation. Menurut pandangan beliau, otak manusia dapat dimodelkan dalam jaringan buatan yang belajar dari data. Yang ke-9 ada Stuart Russell pada tahun 1995 hingga sekarang. Stuart Russell ini adalah profesor di UC Berkeley dan juga merupakan penulis buku Artificial Intelligence: A Modern Approach. Beliau berfokus pada etika dan keamanan AI. Menurut pandangan beliau, AI harus dirancang agar tujuan mesin selalu selaras dengan nilai-nilai manusia, supaya kedepannya tidak menjadi ancaman di masa depan. Yang terakhir ada Yoshua Bengio dan Ian LeCun pada tahun 2000 hingga sekarang. Mereka adalah pelopor deep learning modern bersama Geoffrey Hinton, merupakan penerima Turing Award 2018. Menurut pandangan mereka, AI sejati muncul dari kemampuan mesin belajar secara hierarkis dan mandiri. Nah, tadi itu 10 tokoh besar di balik perkembangan kecerdasan AI, dari teori sederhana sampai sistem pembelajaran yang mendalam seperti sekarang. Semua punya peran penting buat bikin AI jadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Jadi kesimpulannya adalah kecerdasan buatan telah berkembang dari sekedar teori menjadi sistem nyata berkat kontribusi para pakar-pakar hebat tadi. Setiap tokoh tadi memberikan fondasi unik, mulai dari logika dan pembelajaran mesin hingga etika penggunaan teknologi. AI terus berevolusi menuju sistem yang semakin menyerupai kecerdasan manusia. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.